Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Tadi kita sudah bertasbih, bertalbiyah, bertahmid, bertahlil. Mudah-mudahan hati, pikiran kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita sebelum juga mulai sama-sama baca tarbiyah, agar tetap niat kita dengan langkah kita dan jarak ke Baitullah tetap semakin mendekat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuwajahah, bersilaturahmi. Allah, dalam hari ini saya akan sedikit nanti mengupas setelah memberikan beberapa informasi terkait teknis perjalanan kita. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim konsultan, khusus kepada Ibu Wati selaku koordinator Istakim, Bapak Taubroni ya, dan kawan-kawan rekan-rekan konsultan sekalian yang tetap semangat di masa-masa pandemi ini, tetap melayanin, bahkan ini sangat luar biasa sekali, menyiapkan acara di hotel ya, mengundang jamaah-jamaah kita untuk memberikan. Di sini mungkin Bapak Ibu jamaah khususnya sudah pernah jumpa sama saya ya, ketemu sama saya di acara manasik lintas sebelumnya. Mewakili manajemen PT Panguji Luhur Utama, saya selaku General Manager ya, selaku General Manager di PT Panguji Luhur Utama yang bertanggung jawab penuh, yang in charge, yang memimpin, yang membina dan yang menyelenggarakan jamaah-jamaah umroh di bawah bendera PT Panguji Luhur Utama. Saya diberi amanah oleh manajemen, terutama Bapak Fahmi Fadl Bawazir, yang dulu juga sempat ketemu. 2 kali sama, hadir. Ketemu ya, udah pernah ketemu ya? Sebagian Pak. Oke, sebagian jamaah sudah sempat bertatap muka dengan beliau. Beliau ini owner dari PT Panguji Luhur Utama dan beliau ini tinggalnya di Arab Saudi. Hanya dalam waktu-waktu tertentu beliau datang ke Indonesia dan sempat hadir di manasik. Ini sebelumnya saya tegaskan dulu sebelum saya memulai, ada Panguji, kemudian ini di depan ada Istakim ya. Ada Istakim, bisa dilihatkan supaya tidak salah. Saya tidak bosan-bosannya mengenalkan kembali. Ini ada Istakim, ada tabung jumroh, ada Panguji. Panguji ini apa? PT Panguji Luhur Utama. PT Panguji Luhur Utama ini perusahaan kita yang punya legalitas, yang mempunyai hak izin untuk memberangkatkan penyelenggaraan umroh. Jadi Panguji, PT Panguji Luhur Utama ini adalah travel
berizin resmi, yaitu perusahaan yang menyelenggarakan jamaah umroh dari mana? Salah satunya dari program tabung jumroh. Ya. Jadi PT Pangoji ini bekerja sama dengan Istakim mempunyai satu produk unggulan yang namanya tabung jumroh Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti program tabungan, nama produknya tabung jumroh Indonesia. Bisa ya, karena ternyata tabung jumroh Indonesia ini, program tabung ini tidak kenal musibah pandemi, tidak kenal lama, terus berjalan, bisa berjalan karena prinsipnya tabung jumroh ini program edukasi ya untuk menabung. Kemudian ada Istakim. Nah, ini Istakim ini apa? Nanti Bapak Ibu calon jamaah mana tahu, insya Allah panjang silaturahim kita, ingin juga mengenalkan karena program tabungan kita ini bagus, ingin mengenalkan ke keluarganya, ke familinya, ke sanak saudaranya, ya, supaya memahamin program dan produk di perusahaan kita. Ada Istakim. Ini Istakim ini apa? Istakim ini sebuah wadah media payung tempat manajemen berdirinya atau berjalannya, beroperasinya tim-tim konsultan marketing kita. Jadi marketing kita namanya konsultan. Mereka tidak kita bilang marketing karena tugas mereka tidak hanya memasarkan, tapi sebagai konsultan. Apa sih beda marketing dengan konsultan? Kalau marketing ini memasarkan begitu daftar, habis itu ditinggal dibiarin. Yang penting udah daftar, udah dapat duit, produk laku, ditinggal. Tapi di program kita beda, kita tidak mau sebut kawan-kawan konsultan ini sebagai marketing, namanya konsultan. Kenapa? Selain mereka memasarkan, mereka juga punya kewajiban untuk membina, melayani, bahkan di akad mereka perjanjian bergabung di program kita 24 jam siap melayani jam. Jadi Bapak Ibu jam 1 malam coba aja tes konsultannya nanti ya. Cuman jangan coba-coba untuk curhat ya, terkait dengan program umroh. Siap mereka 24 jam selama paket dan kuota mereka ada. Nah, jadi konsultan ini ada Istakim, I-nya ini Icons ya. Icons ini konsultan ya, konsultan ya, mereka sebagai konsultan. Icons Strategic Training ya, Icons Strategic Training and Quick Islamic Emotional Management. Indonesianya Pak. Nah, iya, saya terjemahkan. Icon Strategic Training and Quick Islamic Emotional Management. Ini training strategis, ya. Training strategis dan manajemen emosi Islam secara singkat. Nah, jadi media kita ini Istakim ini kepanjangannya training strategis. Makanya program tabung jumroh ini didasari dengan training Islam ya. Kita kenal dengan istilah training spiritual ya, dengan training spiritual. Jadi nama program kita ini training strategis manajemen emosi Islam. Karena apa kita menggunakan training? Kita ingin tampil beda dengan training. Tidak salah, saya yang khusus dari tabung jumroh ini dari Bandung 3 hari sebelumnya ya, sebelum berangkat itu pandemi berlaku ya. Sebenarnya kita sudah siap ya, sudah siap terbang. Tiketnya sudah ada, visanya sudah ada, hotel-hotelnya sudah ada, tinggal hanya mempersiapkan koper berangkat dari Bandung ke Jakarta Airport. Qadarullah, ini ada ujian musibah dunia global ya, ada pandemi yang tidak hanya kita, seluruh dunia berlaku, yang dampaknya salah satunya diberlakukan lockdown ya, lockdown di semua negara khususnya Arab Saudi, sehingga seluruh aktivitas keluar masuk ke Saudi, bahkan salah satunya untuk keadaan kami ini, nasib kami ini setelah kemarin ditutup, udah daftar mau terbang karena pandemi, bahkan ini udah berlangsung hampir 1 tahun Februari. Uang kami seperti apa? Berangkat kami seperti apa? Saya mewakili Pak Luma, kita garanti, kita jamin. Tadi Bu Wati mengatakan ada beberapa yang harus saya luruskan. Ya, pertama, keuangan udah bukan di Pak Luma,
Tapi hilang nggak? Oh enggak. Uang ibu udah dari mana? Udah dibayarkan untuk visa. Di provider visa di pemerintah Saudi. Lantas visanya seperti apa? Ya, jadi uangnya udah nggak di Paluma lagi, berarti ya. Kalau di Paluma nggak apa-apa, langsung saya yang mau batal langsung ya. Ini sayang, nanti saya jelaskan. Ya, sudah ada di sistem pembelian visa. Lalu lantas nanti kalau saya berangkat seperti apa? Pemerintah Saudi menjamin bagi mereka yang sudah punya visa sebelum pandemi, visanya tinggal di-apply lagi, ya. Tinggal diajukan gratis karena sudah bayar. Karena visa ini yang mengeluarkan pemerintah Saudi, visa umroh ini punya pemerintah Saudi. Tiket pulang perginya sudah ada. Udah dibayarkan oleh perusahaan kita ke airline. Nah, kemudian bagaimana nasib tiket kami nanti kalau mau berangkat? Ya, kita sudah konfirmasi, kita sudah mengadakan mediasi ya sewaktu beberapa bulan yang lalu bahwa pesawat airline menjamin untuk seluruh jamaah umroh yang sudah membeli tiket dan siap terbang sebelum lockdown kemarin, tinggal nanti pada saat normal ingin berangkat lagi tinggal isut saja tiketnya ya. Jadi tinggal di apply lagi sama dengan visa. Jadi akomodasi di saat jamaah umroh mendarat di Jeddah di Saudi sampai melakukan 8 hari 7 malam di Saudi ya, fasilitas akomodasi layanannya semua sampai balik lagi mau terbang ke Indonesia itu namanya land arrangement. Land arrangement ini di dalamnya ada hotel, ada catering, ada makanan ya, kemudian ada bis, ada mutawif, ada air zam-zamnya dan seluruh pelayanan selama di Saudi. Ini bagaimana? Sudah kita bayarkan, ya, sudah kita bayarkan, dan alhamdulillah ini tidak menjadi satu keraguan sama kita karena owner kita Bapak Fahmi Fadl Bawazir juga yang langsung kontrol hotel, jadi nggak usah khawatir, ya. Hotel-hotelnya di Mekah, beliau juga kemarin itu ada rencana karena umroh udah mulai buka langsung terbang ke Saudi untuk mempersiapkan hotel-hotel jamaah-jamaah dari Paluma yang ingin terbang. Nah, jadi PCR, swab, bahkan internasional ya, syarat internasional harus swab dan PCR waktu di awal-awal harganya sampai 2.500.000, turun sekarang 1.300.000. Ada tambahan 1.300.000. Andai ibu kemarin paketnya saya dengar harganya 26 juta ya semua ya. Kalau ibu berangkat di pandemi kemarin pasti ada tambahan biaya untuk swab 1.300.000 untuk suntiknya saja. Jadi harganya berapa? 27.300.000. Kemudian sebelum terbang wajib karantina di airport 2 malam ya. 2 malam sampai 3 malam wajib dikarantina dulu. Jadi seluruh jamaah kemarin masa pandemi yang mau terbang ke Saudi wajib dikarantina, syarat aturan internasional dan aturan pemerintah Indonesia. Jadi kalau ibu mau berangkat